Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Hafizah dengan NIM 220051228 dengan Prodi D3 Manajemen Pemasaran akan menayangkan hasil pekerjaan UAS saya. Berikut videonya. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena perlunya kesadaran akan pendidikan yang berkesinambungan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga diberikan karena adanya fakta kemerasakan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pelanggaran sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikut videonya. Ratusan orang mengamuk di Tanjung Balai Sumatera Utara. Sebuah rumah dan mobil terparkir di halamannya hangus terbakar. Polisi bahkan angkatan laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Kabarnya, kondisi saat ini telah stabil. Namun petugas keamanan masih berjaga-jaga. Kejadian bermula dari seorang warga mendengar suara azan. Persoalan itu masih saja menimbulkan konflik antar jamaah masjid. Warga dengan beringas membakar rumah ibadah tersebut. Sampai saat ini belum ada provokator yang diamankan. Tapi pusat sudah mengamankan 7 orang warga karena melakukan penyerahan. Perusakan tempat ibadah agama lain hanya karena merasa terganggu atau konflik lainnya tidak bisa dibenarkan. Urusan benar yakin disalahkan di debat sepuasnya. Tapi kalau sudah melakukan pembakaran tempat ibadah, bahkan sampai ada kerugian dan ada korban jiwa, sudah seharusnya menjadi urusan hukum. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut videonya. Aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri bawah umur ini juga dilakukan di Cilacap, Jawa Tengah. Ini viral dan membuat orang tua resah dan marah atas tindakan beberapa pelaku. Karenanya, orang tua korban menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum Polres Cilacap guna proses lebih lanjut. Kasus ini telah dijalani secara intensif, telah melibatkan sejumlah pihak, termasuk pihak sekolah. Hasil penyelidikan oleh polisi, semua yang terekam oleh video termasuk yang merekam peristiwa ini. Sangat miris dengan kasus bullying di Indonesia. Seharusnya diperhatikan lagi oleh pemerintah dan memberi edukasi bahayanya dampak bullying terhadap anak-anak Indonesia. Dampak tersebut bisa merusak mental anak dan bisa mengakibatkan trauma. Orang tua pun harus bisa mendidik anak dengan benar. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Berikut videonya. Aksi tawuran itu melibatkan pelajar dari SMK Bina Teknik dan SMK Pasundan, Jawa Barat. Warga sekitar bahkan ketakutan dan satu pelajar luka parah. Ada buntut dari insiden ini. Pelajar yang terlibat langsung digiring ke kantor polisi. Ada 4 tersangka dan mirisnya insiden ini direncanakan antara pelajar melalui aplikasi WhatsApp. Dari kasus ini, mereka pun terancam gagal untuk mengikuti ujian berbasis komputer. Budaya tawuran sangat susah dihilangkan. Hari ini masih ada saja yang tawuran. Bagi yang tawuran adalah semacam binatang yang tidak mempunyai akal pikiran yang panjang. Sok mau jadi jagoan biar dipandang yang lainnya. Padahal cara mereka itu salah. Sungguh kasihan dengan nasib orang tuanya, padahal orang tuanya berkorban menyekolahkan mereka dari SD hingga SMA dan mereka memilih jalan yang salah. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Berikut videonya. Saat itu korban singgah di sebuah masjid untuk beribadah. Karena pintu masjid terkunci, korban mengetuk salah satu rumah warga. Tak ada respon dari pemilik rumah tersebut. Korban pun berusaha masuk ke dalam masjid. Pemilik rumah yang mengira korban merancang dan menghubungi marbot masjid. Ada satu pria yang hendak diduga pencuri. Korban pun menjadi dipukul massa karena dituduh hendak mencuri kotak amal. Korban tewas akibat luka parah di tubuhnya.
Salah satu penyimpangan sila keempat yaitu main hakim sendiri. Main hakim sendiri bisa berujung maut seperti video yang tadi. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut videonya. Satu kontainer sembako yang diduga bantuan presiden ditemukan di Depok di kedalaman 3 meter. Bahkan perlu waktu 3 hari untuk penggalian menggunakan eskavator, hingga pemilik lahan berhasil menemukan tumpukan sembako tersebut. Sebagai informasi, warga sekaligus pemilik lahan mengungkapkan bahwa penemuan ini bermula dari seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman logistik JNE. Sembako bantuan presiden terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur. Kini bau menyengat dapat tercium di lokasi ini karena sembako bantuan presiden itu telah membusuk dan berjamur. Manusia mulia adalah manusia yang memikirkan sesamanya dan memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negaranya. Memajukan bangsa dan negaranya adalah pahlawan nyata. Jadi pelajaran yang dapat diambil itu jika ada bansos yang terlambat atau tidak tersalurkan, maka jangan buru-buru menyalahkan pemerintah apalagi presiden. Sebab bisa jadi ada oknum-oknum jahat yang sengaja mensabotase demi sebuah tujuan. Baiklah, sekian hasil dari UAS saya, dan berikut ini adalah sumber videonya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.